ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sebagai informasi, Al-Ustadz Wildan merupakan salah seorang guru asrama dan tafid SMIT Bina Amal. Beliau adalah hafiz 30 juz dan merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Mesir. Tepuk tangan untuk beliau. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bina Amal yang akan dipandu oleh Ustazah Erni. Hadirin dimohon berdiri.
cita-cita membangun bangsa, niat yang mulia, lahir generasi emas Indonesia. Siap memberi yang terbaik, mengabdi pada bumi pertiwi. Islam terpadu konsep pendidikannya, membingkai akhlak generasi bangsa. Majulah, bina amal, majulah pendidikan. Majulah, bina amal, dengan ridho Allah jayalah. Mengembang generasi mandiri, berkarakter rabani, visi masa depan demi kejayaan, menjadi terbaik di negeri ini. Majulah, bina amal, majulah pendidikan. Majulah, bina amal, dengan ridho Allah jayalah. Menjadi yang terbaik, bina amal. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua LPIT Bina Amal, Ustadzah Eka Haryani SPD. Kepada Ustadzah Eka Haryani SPD, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti acara halal bihalal Yayasan Wakaf Bina Amal pada pagi hari ini. Sholawat beriring salam tercurah kepada khutwah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setia hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk barisan panjang sesudahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf Bina Amal, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Wakaf Bina Amal, Bapak Haji Joko Widodo Sarjana Akuntansi beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Dinas Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah mulai dari PAUD Islam Terpadu sampai dengan SMA IT Bina Amal, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Majelis Sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA IT Bina Amal, dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Wali Murid mulai dari PAUD Islam Terpadu Bina Amal sampai dengan SMA IT Bina Amal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang pertama kami selaku yang mewakili Ketua Panitia rangkaian kegiatan Ramadan Yayasan Wakaf Bina Amal tahun ajaran 2022-2023 atau tahun 1444 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya melaporkan bahwasanya rangkaian kegiatan bulan Ramadan dimulai dari kegiatan Tarhib Ramadan, kemudian
rangkaian kegiatan selama bulan Ramadan itu sendiri dan diakhiri dengan kegiatan halal bihalal. Kegiatan Tarhib Ramadan dilakukan oleh masing-masing kampus, kampus pusat yang berada di Jalan Kiai Saleh, kampus 2 di Semit Bina Amal atau Jalan Gunung Pati, kemudian kampus 3 di Jalan Srinindito dan kampus 4 di Jalan Lamongan Raya berjalan dengan baik dan kegiatan tarhib dilakukan melalui pawai di lingkungan lokasi kampus masing-masing. Kemudian untuk yang selanjutnya kegiatan selama Ramadan, kegiatan dilakukan untuk siswa, guru, dan orang tua wali murid. Di antaranya kegiatannya adalah kegiatan pesantren Ramadan, kemudian kegiatan buka puasa bersama, kemudian kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, kemudian kegiatan penggalangan yiswaf atau yakat, infak, dan sodako. Dan dalam kesempatan kali ini Yayasan Wakaf Bina Amal memiliki lembaga amil zakat ataupun las Bina Amal yang mengelola dana yakat, infak, dan sodako Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kami melalui unit-unit yang ada juga berperan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di lingkungan kampus masing-masing. Ini terbukti dengan yang dilakukan oleh kampus pusat SDIT Bina Amal berperan aktif mengikuti kegiatan Dukderan menyambut kegiatan bulan suci Ramadan. Dan untuk selanjutnya guru-guru kami di masing-masing kampus juga aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh dinas di lingkungannya berupa kegiatan siraman rohani maupun kemarin kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan oleh Korsatpen masing-masing yang terdiri dari Korsatpen Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Gajah Mungkur. Bapak Ibu, untuk yang terakhir kali kegiatan kita gelar adalah kegiatan halal bihalal yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Yang sebelumnya kami melakukan kegiatan halal bihalal, kita adakan masing-masing kampus, kemudian juga pernah kegiatan hanya internal guru dan pegawai. Namun pada kesempatan kali ini di usia Yayasan Bina Amal yang ke-21 tahun, kami menggelar kegiatan halal bihalal mengundang seluruh wali murid mulai dari PAUD, kemudian kelompok bermain TK, SDIT Bina Amal 2, TKIT Bina Amal 2, PAUD Bina Amal 3, dan SMP SMA IT Bina Amal. Harapannya semoga terjalin silaturahim dan hubungan yang hangat antara kami selaku pengurus yayasan lembaga, Bapak Ibu guru kami, dan Bapak Ibu wali murid semuanya. Karena yang terakhir kami di sini menjalankan visi misi Yayasan Wakaf Bina Amal, yakni pengembang generasi mandiri yang berkarakter robbani. Dan pada kesempatan kali ini yang unit-unit yang berada di bawah Lembaga Pendidikan Islam Terpadu, kami hendak membawa atau melaksanakan budaya organisasi yang itu harapannya bisa kita lakukan bersama-sama, tidak hanya siswa kita tetapi semua guru, pegawai, siswa, dan kami juga mengajak Bapak Ibu wali murid, yakni budaya organisasi kita atau value kita adalah mandiri. Nah, sesuai dengan yang tertuliskan di depan, yakni mandiri itu apa? Mandiri budaya yang kita pegang adalah memberikan manfaat, kemudian kita memegang budaya disiplin,
Kemudian kita menebarkan ramah. Yang terakhir adalah kita mengajak masing-masing dari kita untuk inovatif. Karena harapannya untuk mewujudkan visi misi kita dan agar Bina Amal bisa menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat, maka kita semuanya menjunjung budaya mandiri. Pada kesempatan kali ini juga yang terakhir, mohon maaf kami menyampaikan laporan untuk pengelolaan Jiswaf karena ini merupakan salah satu kegiatan di bulan Ramadan pada tahun ini. Jiswaf yang terkumpul dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu orang tua wali murid dan Bapak Ibu muwakif, untuk tahun ini terkumpul sejumlah 256.158.680 rupiah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian dana tersebut sudah kami salurkan meliputi yang pertama pengelolaan zakat fitrah, penerima manfaatnya 947 paket. Untuk program yatim sejumlah 57 paket, tunjangan guru ngaji, kemudian iftar takjil dan fidyah 232 paket, program janda duafa 68 paket, kemudian pengelolaan zakat 122 paket, kemudian paket Ramadan 145 paket, dan sisanya adalah untuk tunjangan guru ngaji. Demikian untuk laporan pengelolaan Jiswaf pada tahun ini. Dan akhirnya dari saya cukup yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kedepannya harapannya semoga unit-unit sekolah yang ada di Bina Amal bisa memberikan kemanfaatan yang lebih, dan sekali lagi harapan kami semoga Bina Amal bisa menjadi yang terbaik di negeri ini sesuai dengan mars yang kita nyanyikan bersama tadi. Dan pada kesempatan kali ini dan selanjutnya Bina Amal bisa bermunculan menjadi Bina Amal selanjutnya. Takbir. Dari saya cukup, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Wakaf Bina Amal, Ustadz Haji Joko Widodo SAK. Kepada Al-Ustadz Joko Widodo, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para pimpinan majelis sekolah,
Profesor Muhlisin dan jajarannya, para muwakif yang hadir, Bapak Samiono matur nuwun dan Ibu hadir, dan Bu Hajah Sungkar, dan juga muwakif sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati dari internal Bina Amal, ada Ketua Dewan Pembina, Pak Haji Agus Rianto Slamet, Sekretaris Yayasan dan seluruh jajaran yang hadir, Ketua LPIT dan jajarannya, pimpinan unit SMA, SMP, SD 01, 02, 03 insya Allah, dan 04 yang sedang dibangun, calon ketuanya atau kepala sekolahnya sudah kita tunjuk, Bu Samsiati. Hadir ya, Bina Amal hadir nih. Yang dulu hampir tiap bulan masuk koran, tulisan-tulisannya dimuat di koran, mudah-mudahan nanti setelah jadi kepala sekolah bukan tiap bulan, tiap pekan. Dan tentu yang kami banggakan, wali murid, baik playgroup, SD, SMP maupun SMA. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini. Di bulan Syawal ini, dalam suasana yang masih sangat lekat dengan nuansa ibadah, setelah kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan di bulan Ramadan yang lalu, mudah-mudahan dalam suasana semuanya bahagia. Bahagia Bapak Ibu sekalian? Ya, karena sesungguhnya kebahagiaan yang utama itu adalah suasana hati kita. Ya, kalau hati kita tenang, maka disitulah letak kebahagiaan. Perkara mobilnya baru itu belum tentu bahagia, ya kan? Perkara rumahnya baru belum tentu bahagia. Tapi kalau hatinya yang baru setelah Idul Fitri, maka insya Allah itu akan membuat bahagia, walaupun mungkin belum jadi pengantin baru, ya, yang bujang-bujang itu. Tapi insya Allah, apalagi, ya, mana Mas Kais ini ya? Apalagi ya, ada Mas Kais ya. Apalagi sudah habis Ramadan, kemudian enggak bujang lagi lah, itu bahagianya double. Amin Allahumma. Maka mudah-mudahan yang masih bujang-bujang segera disegerakan ketemu jodohnya oleh Allah SWT. Amin. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, anak-anaknya mana ini? Enggak hadir ya? Enggak diundang? Oh, nanti siang. Padahal saya mau kasih door prize nih tadinya. Aduh, siapa anak-anak yang sudah nonton film Buya Hamka? Anak-anak. Jadi tadi kita dibuka dengan tilawah Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Wildan yang alumni Al-Azhar. Kemudian kemarin Ramadan dan Idul Fitri, ya. Ini semua umat Islam mayoritas. Yang hadir semua udah nonton ya Buya Hamka ya. Wah, ada yang belum? Wah, perlu bareng-bareng ini nonton kayaknya. Perlu program Bu Eka. Monggo Sugeng Rawuh, Habib Ali ya. Oh, ternyata Habib Waimin Al-Musawa Al-Salawi ya. Pak Waimin salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan Wakaf Bina Amal. Monggo Pak W. Bapak Ibu sekalian, ini santai mawon nggih? Sampai nunggu Habibnya datang ya. Sampai mana Bu? Ungaran. Bapak Ibu sekalian,
Yang pertama tentu dan yang utama saya mewakili seluruh jajaran pengurus Yayasan Wakaf Bina Amal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kami keluarga besar Bina Amal mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh kebaikan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya juga pada wali murid yang berbahagia yang sempat berkenan hadir, kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu wali murid yang dengan waktunya yang tentu sangat padat, ya, tetapi berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentu belajar dari film Buya Hamka dan tadi Ustadz kita dari Al-Azhar, dan ternyata tafsir dari Buya Hamka adalah diberi judul juga tafsirnya Al-Azhar. Yang mana Bapak dan Ibu sekalian, di dalam mukadimahnya, di dalam pembukaan tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa sungguhnya penafsiran terhadap Al-Quran itu perlu didukung oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Di samping tentu penafsiran oleh ahli syariah, ahli agama, ya, tetapi perlu didukung oleh ahli-ahli di bidang yang lain. Oleh karena itu, karena Bina Amal bukan pendidikannya berbasisnya adalah pesantren berbasis atau kurikulumnya kurikulum dari Depak atau kurikulum pesantren murni, tetapi adalah kurikulumnya dari Dignas yang juga mengejar bidang-bidang akademik yang di dalamnya tentu terkait dengan sains dan teknologi. Maka disinilah letaknya pentingnya Bapak dan Ibu sekalian memberikan dukungan kepada anak-anak kita agar mereka memahami Al-Quran walaupun tidak secara mendalam, secara detail, tetapi itu menjadi bekal bagi mereka untuk ketika nanti mereka mendalami sains dan teknologi, mereka akan mampu menerjemahkan, memahami Al-Quran dengan baik. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya kira spirit yang disampaikan oleh Buya Hamka di dalam pembukaan tafsirnya itu menjadi sesuatu yang harus kita maknai dengan benar. Dan anak-anak kita harus kita dorong betul agar mereka belajar ilmu pengetahuan dan teknologi secara tuntas, maksimal, setinggi mungkin, sedalam mungkin, tetapi mereka punya landasan pemahaman Al-Quran yang baik. Sehingga misalnya salah satu yang perlu ditafsirkan ya oleh orang yang paham tentang ilmu pengetahuan alam adalah tentang was-samai wat-thariq. Wa ma adraka ma an-najmu sakif. An-najmu sakif ini maknanya apa gitu. Ini hanya orang yang paham betul tentang luar angkasa, bintang yang mengetuk itu kayak seperti apa. Saya pernah baca katanya astronot dari Cina yang kemudian mendengarkan itu. Ya, walaupun ya, referensinya mungkin nanti Profesor Muhlisin bisa lebih menjelaskan. Ya, di luar angkasa kemudian di dalam pesawat ulang-alingnya itu ada suara ketukan. Sesuatu yang aneh gitu. Ya, setelah diselidik-selidiki ternyata katanya itu ada cahaya dari sebuah bintang yang ya, cahayanya menjadi sebuah ketukan. Bahwa alam bisawab tentang itunya. Tapi yang pasti bahwa At-Thariq di dalam surah At-Thariq itu ayat Allah pasti benar gitu. Kita yakin. Tetapi ini astronot dari Cina ini saya belum tahu kebenarannya seperti apa. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita perlu kita dorong ya agar kemudian mereka mampu mengkaji, mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi ini sehingga mereka bisa lebih yakin lagi bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti
benar. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya kira spirit, semangat yang kami sampaikan kepada para guru dan karyawan, dan mudah-mudahan anak-anak kita, maka sekali lagi dukungan dari Bapak dan Ibu wali murid menjadi satu yang sangat penting bagi kami. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah dengan spirit, dengan semangat yang kita berusaha bangun, kita tumbuhkan di dalam jiwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri, maka alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT, dengan semangat, dengan spirit itu ternyata kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ciri ataupun tanda utama dari keberkahan itu adalah dengan tumbuh dan berkembangnya bina amal. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, 2002 ya Bapak Ibu ya, kita mulai membicarakan tentang bina amal tanpa ada yang punya modal sedikit pun, ya. Semua saya, Pak Agus, Pak Waimin, Bu Isti, Bu Eka, siapa lagi ya? Pak Johan, Bu Homsa, Pak Joko almarhum. Sama-sama kita ini punya anak kecil-kecil semuanya, penghasilannya kira-kira ya pas-pasan untuk mencukupi keluarga. Tapi kemudian kita bergabung bersama, kita membuat sekolah ini, dan alhamdulillah hari ini inilah salah satu aset yang ini lebih dari 2 hektar di sini dengan bangunan yang seperti ini, yang mulai dengan modal dengkul, modal nol, tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Dan hari ini Bapak dan Ibu sekalian, Sugeng Rawuh Pak Johan, beliau adalah bendahara yayasan yang sekaligus anggota dewan di Kota Semarang, ya, dan alhamdulillah dengan adanya anggota dewan kita, dulu saat Agus juga anggota dewan di Kota Semarang, semoga bisa jadi anggota dewan lagi Pak Agus, amin. Kita mendapatkan akses-akses, bantuan, kemudahan-kemudahan, maka mudah-mudahan nanti bukan hanya Pak Johan ini, ya, Pak Agus juga, ya, saya juga, amin. Amin. Sehingga mudah-mudahan semakin banyak yang bisa memperjuangkan aspirasi, kepentingan sekolah kita ini. Amin. Jadi kita kembali Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ini salah satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi di mana dari nol kita membangun yayasan ini, hari ini sudah seperti ini. Bahkan insya Allah nanti Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para wali murid, ya, bisa nanti ada pemeriksaan dari rumah sakit RSIA di sini ya, Ananda ya. Ini adalah kita mendapatkan wakaf rumah sakit di Mijen, ya, dipercayakan kepada Bina Amal, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, ini keberkahan dari Allah SWT yang tentu sangat luar biasa. Karena kalau orang bank itu ngelihat yang mau dibiayai itu pertama adalah kesehatan, yang kedua pendidikan. Dan kalau kita punya pendidikan dan kesehatan, maka insya Allah ini tanda-tanda mudah-mudahan dari perbankan pun akan banyak membantu kita, memudahkan urusan-urusan kita sehingga kita tumbuh besar. Amin Allahumma. Dan insya Allah nanti kita minta Profesor Muhlisin ini, beliau sebagai anggota majelis sekolah kita ikut membidani lahirnya Universitas Bina Amal. Amin. Tepuk tangan untuk Profesor Muhlisin ini insya Allah. Berapa tahun lagi pensiun, Ustaz? Kalau masih lama ya. Apalagi kalau sudah pensiun bisa penuh nanti ya, kita bersama Bina Amal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini tentu keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan harapannya 2045 tahun emas ya Indonesia, 100 tahun kemerdekaan kita. Mudah-mudahan nanti
presidennya dari alumni Bina Amal. Amin. Para menterinya alumni Bina Amal. Bupati wali kotanya alumni Bina Amal. Amin Allahumma. Amin. Mereka adalah anak-anak IT yang paham tentang agama dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi pemahaman yang utuh sehingga mereka benar-benar mampu menjadi khalifah fil ard, menjadi khalifah pemakmur bumi ini. Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Kalau hari ini kita ketahui hampir seluruh ya potensi ekonomi dikuasai oleh non muslim. Maka kita berharap anak-anak kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita dukung, kita dorong. Ya, kalau ini nanti sudah kebutuhan hidup kita yang sehari-hari sampai yang paling puncak, yaitu ibadah kita, ya haji dan umroh itu dikelola semua oleh non Muslim, kita kebagian apa? Ya, jadi ini anak-anak harus kita dorong. Saya masih ingat dulu Pak siapa? Profesor juga pengelola BPKH yang alumni UGM. Yang kesini Pak Eka? Anggita Bunyanyi. Yang beliau ingatkan satu saja kepada anak-anak kita. Bahwa anak-anak kita harus kita dorong untuk menjadi pengusaha. Karena ini adalah salah satu yang sangat penting ya menjadi kekuatan umat insya Allah. Mudah-mudahan dengan demikian Indonesia mayoritas muslim dan muslim yang terbesar di dunia ini menjadi negara yang berdaya, menjadi negara yang insya Allah Bapak dan sekalian baldatun thayyibatun warafun ghafur. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak dan sekalian visi, misi, mimpi besar kita. Mudah-mudahan keluarga besar Bina Amal memiliki semangat, spirit yang sama untuk kita insya Allah berperan di dalam kehidupan di dunia ini dan nanti kita dikumpulkan oleh Allah SWT menjadi penduduk surga. Amin Allahumma amin. Karena begitu besar jasa-jasa, begitu besar pengorbanan yang kita lakukan sehingga Allah akan memberikan keridhoannya untuk kita semua. Dan sekali lagi kami dari keluarga besar Yayasan Wakaf Bina Amal mohon maaf lahir dan batin kalau di dalam pengelolaan lembaga-lembaga kita ini masih ada kekurangan di sana sini, tetapi sekali lagi kalau ada kurang salahnya mohon diberitahukan kepada kami. Jangan ditulis di sosmed nggih. Ya, walaupun ini ya kalau ada curhat ya curhatlah kepada kami pengelola, ada masalah curhatnya ke kami, jangan ke Facebook karena Mas Mark Zuckerberg sudah ngomong dia bukan Tuhan, sehingga kalau mengabulkan doa di Facebook itu nggak akan dikabulkan katanya. Ya, pemilik Facebook sudah ngomong begitu katanya. Jadi apa yang kurang dari kami mohon disampaikan kepada kami, mari kita perbaiki bersama-sama. Insya Allah kita adalah yayasan wakaf, insya Allah secara bertahap nanti seluruh kekayaan yang kita miliki ini akan kita daftarkan menjadi aset wakaf. Ya, ini di sini sudah hampir semua sertifikatnya kita wakafkan. Ya, mudah-mudahan nanti yang baru yang masih dalam proses juga kita wakafkan. Sehingga istri saya juga hadir di sini, ya, anaknya 10. Jadi kalau nanti sudah diwakafkan nggak rebutan. Ini abiku dulu ketua yayasan, jangan-jangan asetnya punya abi kan gitu, enggak. Ini Umi saya kasih tahu ya Mi, begini ada aset, ini adalah aset yayasan. Ya, Pak Juan juga putranya banyak, Pak Agus juga banyak, ya, semuanya banyak. Ya, sehingga ini kita wakafkan semua, sehingga mudah-mudahan nanti setelah sepeninggal kami tidak ada yang namanya rebutan dari ahli waris karena memang ini adalah yayasan wakaf. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Allahu minkum bila taufik walidayah wa ridha wa inayah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.